subuh, kami sejumlah prajurit mulai melangkah keluar pos. Usai sarapan dan mempersiapkan bekal serta obat-obatan. Patroli kali ini ke salah satu patok perbatasan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau perjalanan lancar, besok sekitar jam 8 pagi baru sampai ke patok perbatasan yang menjadi tanggung jawab pos kami. Dalam kegiatan patroli ini kami membawa tim kesehatan pos Satgas karena sepanjang perjalanan saat melintasi kampung, kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan vitamin berikut makanan bergizi kepada masyarakat, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sepanjang perjalanan patroli kami. Pukul 12 siang setelah berjalan kaki kurang lebih 7 jam, kami sampai di kampung. Dibantu Ondo Afi atau tetua adat, kami memberikan pelayanan pada warga, pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin dan makanan bergizi. Masyarakat amat terbantu dengan kehadiran kami, apalagi wilayah di pedalaman perbatasan yang sangat jarang warga kampungnya yang mengalami sakit dapat berobat ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan. Sebab jarak tempuh yang sangat jauh dan jalur perlintasan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Namun ada yang kami sayangkan, kami tak menemukan belasan ABG dan bocil yang biasanya turut meramaikan suasana komunikasi sosial. Menurut salah seorang warga, beberapa hari terakhir ini setiap hari beberapa ABG dan anak-anak diajak bermain oleh beberapa pemuda yang mengaku berasal dari kota. Pagi berangkat, sore hari baru pulang. Setelah lebih dari 1 jam di kampung, kami pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke patok perbatasan. Saat tengah beristirahat setelah berjalan kaki 2 jam, lamat-lamat kami mendengar suara riuh. Kami coba mencari sumber suara. Saya keluarkan teropong dan mengarahkan pada asal suara. Terlihat puluhan anak-anak seperti bermain. Namun setelah saya amati, nampak beberapa pemuda di sana. Bukan bermain seperti pada umumnya. Ternyata beberapa pemuda tengah melatih bocil-bocil ini berperang. Bahkan terlihat sebagian besar bocil pegang busur panah. Mirisnya beberapa di antaranya pegang senjata laras panjang. Sigap dengan apa yang bakal menimpa para bocil ini, kami bergerak cepat. Dengan hati-hati kami mendekat ke arah mereka, menunggu saat yang tepat. Karena beberapa pemuda bersenjata yang kami tengarai sebagai anggota KKB berada di antara bocil ini. Coba saya lemparkan batu kerikil ke arah batu dekat mereka. Terlihat beberapa pemuda mulai celingak-celinguk penuh curiga. Satu pemuda berjalan sedikit merunduk dengan senjata siap tembak menuju ke arah kami. Tak ingin hal buruk menimpa kami, satu tembakan terukur ke arah kaki pemuda kami lepaskan. Tak ayal pemuda ini jatuh terduduk seraya melemparkan senjata api rakitannya. Melihat kehadiran kami yang tak pernah diduganya, 3 pemuda rekannya kabur meninggalkan para bocil binaannya. Sambil meringis kesakitan memegang kakinya, pemuda ini minta ampun. Para bocil tak paham apa yang terjadi, berhamburan mendekati kami. Beberapa prajurit mengeluarkan gula-gula dan membagikannya pada para bocil ini. Dan kami semua harus kembali ke kampung akar, mengembalikan puluhan bocil ke orang tua mereka. Hari sudah siang, jam menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Saat itu tim kami 12 personel prajurit tengah beristirahat di atas kampung. Usai melakukan perjalanan kaki selama berhari-hari patroli ke patok perbatasan RI Papua Nugini. Kami tidak perlu melakukan kunjungan ke kamp karena beberapa hari yang lalu
Tim kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan berbagi bahan pokok makanan di sela-sela menuju ke patok perbatasan. Namun di tengah menikmati kepulan sigaret di antara semilirnya angin, tiba-tiba saja ada dua pria yang mengaku dari kampung lembah datang menghampiri, meminta bantuan pada kami untuk memberikan pengobatan pada istri Ondoafi atau tetua adat kampung lembah. Kurang 1 jam menuruni perbukitan, kami sampai di kampung lembah. Disambut tetua adat, kami langsung masuk Honai dan memeriksa si sakit. Kondisinya tidak parah, kami beri obat untuk pasien serta aturan minumnya. Tetua adat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan perhatian kami, serta mempersilahkan kami untuk menyantap ubi bakar dan minum kopi yang telah disediakan. Sambil menikmati ubi bakar, kami ngobrol banyak hal, terutama masalah keamanan kampung. Kami berpamitan pulang kepada tuan rumah setelah kurang lebih 1 jam di rumah tetua adat. Namun saat kami akan berdiri, tiba-tiba saja nyelonong masuk 4 orang pria tak dikenal. Salah satu di antaranya memegang senpi laras panjang, dan lainnya pegang parang. Bisa saya pastikan mereka adalah gerombolan KKB. Tak bisa dibayangkan wajah kaget mereka saat itu. Terperanjat tak menyangka kami berada di Honai Bapak Tetua Adat. Mereka berusaha kabur. Melihat kami 12 orang berseragam dan bersenjata lengkap. Namun seorang KKB bersenjata parang berusaha menyerang kami secara membabi buta. Namun upayanya sia-sia. Refleks moncong senjata rekan saya mendarat dengan sangat cepat dan keras di pelipis kirinya. Tak berapa lama saya lihat di luar Honai beberapa rekan prajurit yang mengejar sudah berhasil membekuk 2 anggota KKB hidup-hidup. Sedangkan 1 KKB yang bersenpi terpaksa dikirim ke alam sana. Saat kembali ke Honai, saya periksa nadi seorang KKB yang melakukan penyerangan tadi. Ternyata nyawanya sudah tak tertolong akibat hantaman moncong senjata. Menurut penuturan tetua adat, keempat anggota KKB tersebut sering mendatangi kampungnya, bisa 1 sampai 3 bulan sekali untuk meminta sumbangan secara paksa. Bahkan tak jarang ternak babi warga pun turut dirampasnya.